Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bogunarto, SEMM, dosen BSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai saham atau pembagian dividen. Oke, langsung saja kita lihat di sini ada skema. Kita lihat di sini ada yang pertama pemilik modal atau investor, di mana pemilik modal atau investor di sini menanamkan modal di perusahaan dalam bentuk saham, ya, dari dalam bentuk saham, menanamkan saham di perusahaan. Kemudian setelah menanamkan saham di perusahaan, perusahaan tersebut beroperasi, ya. Kemudian setelah beroperasi, perusahaan itu biasanya membuat laporan keuangan, ya, wajib membuat laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut, maka ada laba atau keuntungan, ya, di laporan tersebut. Nah, untuk pembagian keuntungan tersebut, ya, sebelum dibagikan keuntungan tersebut, ada yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, Rapat Umum Pemegang Saham ini dilakukan oleh para diri perusahaan, kemudian investor-investor besar yang berpengaruh. Ya, kemudian setelah dilakukan RUPS, maka dari rapat tersebut ditentukan atau ditetapkan berapa dividen yang harus dibagikan. Ya, yang kita lihat di sini dari laporan keuangan, kemudian RUPS, maka setelah RUPS ada pembagian dividen, ya. Dividen ini dibagikan ke para investor, ya. Jadi jelas dari siklus ini bahwa investor atau pemilik modal menanamkan saham di perusahaan, kemudian dari keuntungan perusahaan, maka investor tersebut akan mendapatkan dividen, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian dividen yang ada di slide BSI, ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai jurnal pembagian dividen, kita lihat di sini ada pengertian dividen, ya. Pengertian dividen yaitu pembagian kepada pemegang saham perseroan terbuka yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Ya, jadi pembagian ini berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Ya, semakin besar saham yang dimiliki, maka dia pembagian dividen juga semakin besar, ya. Nah, kita lihat kemudian mengenai bagaimana sih pembagiannya tersebut, ya, kemudian bagaimana penjualannya, ya. Oke, sebelumnya di sini ada tanggal dalam rangka pembagian saham. Untuk tanggal pengumuman, tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal pembayaran itu adalah kebijakan daripada perusahaan, ya. Jadi perusahaan yang menentukan kapan tanggalnya. Oke, kita langsung saja di sini mengenai penjualan pembagian dividen. Yang pertama dividen kas, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk kas, ya. Kita lihat di sini penjualannya, berarti sini memang pembagian dividen, ya, berarti dibayarkan secara tunai atau bisa juga kalau misalnya ini ditransfer, kalau sekarang sudah pasti ditransfer, ya. Kemudian kita lihat di sini pada saat pengumuman maka jurnalnya adalah laba ditahan debit, kemudian kreditnya adalah utang dividen, ya. Ini pada saat pengumuman. Kemudian pada saat pembayaran jurnalnya adalah utang dividen pada kas, ya, kreditnya kas. Oke, berikutnya yaitu dividen likuidasi. Nah, untuk dividen likuidasi ini kasus tertentu apabila perusahaannya memang sudah tidak sehat, ya, dilakukan likuidasi, ya, atau penutupan perusahaan, maka pembagian dividen ini biasanya terakhir, ya, terakhir ketika perusahaan ini akan ditutup, ya. Biasanya ada penjualan aset terlebih dahulu, ya, baru dari penjualan aset tersebut baru terakhir dibagikan dividen, ya, dividen likuidasi. Berikutnya yaitu dividen aktiva selain kas atau properti dividen, ya. Jadi pembagian dividen itu macam-macam, ya, bisa saja berupa properti atau biasa disebut dengan investasi. Oke, bagaimana jurnalnya? Yaitu jurnal pada saat pengumuman yaitu laba ditahan debit, kemudian kreditnya adalah utang dividen. Kemudian pada saat pembayaran maka jurnalnya adalah utang dividen
debit ya, utang dividen debit, kemudian kreditnya adalah investasi saham. Nanti investasi ini bisa berbagai macam ya, bisa bentuknya surat berharga, barang dagangan, ada seperti itu. Berikutnya kita lihat di sini ada dividen utang atau scrip dividends. Ya, yaitu dividen yang muncul karena laba ditahan mencukupi untuk pembagian dividen, tapi saldo kasnya tidak cukup ya. Jadi kondisi ini memang perusahaan untung ya, ada laba ditahannya, tetapi cash flow-nya itu tidak mencukupi ya, sehingga depending pembayaran dividennya. Maka jurnalnya kita lihat di sini pada saat pengumuman, yaitu jurnalnya laba ditahan debit, kemudian kreditnya yaitu utang dividen scrips ya. Berikutnya pada saat pembayaran, maka di sini jurnalnya adalah utang dividen debit, kemudian ada biaya bunga debit ya. Di sini artinya karena tadi pembayarannya di pending ya, bisa saja beberapa bulan kemudian baru dibayar, maka dari keterlambatan tersebut perusahaan harus memberikan bunga ya, bunga keterlambatan pembagian dividen. Maka di sini ada biaya bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian kreditnya yaitu kas ya, seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai beberapa transaksi-transaksi jurnal mengenai pembagian dividen ya. Kemudian selanjutnya mahasiswa nanti akan saya berikan tugas latihan ya agar nanti bisa dikerjakan. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.